Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang insyaallah kita pada malam hari ini kita mencari ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi sirah nabawiyah, mempelajari perjalanan hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan yang sebelumnya adalah pembahasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukses untuk tiba di Madinah. Pelajaran yang bisa kita petik adalah sebuah kesuksesan harus dengan perhitungan yang matang, harus dengan rencana yang matang, tidak asal-asalan. Dan dari beberapa pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas secara detail per kisah-kisah atau per bagian-bagian yang menjadi cerita perjalanan Nabi ke Madinah. Dan endingnya Nabi berhasil sampai ke Madinah. Itu pun juga melalui perjalanan yang tidak biasa. Nabi juga tetap waspada kalau ada orang-orang yang ternyata beliau temui dan merasa asing. Nabi tetap menjaga diri, khawatir intel-intel yang ada di Mekah itu sudah menyebar sampai ke Madinah. Ala kulli hal, dari banyak part-part yang sudah kita sampaikan, Nabi berhasil sampai ke Madinah. Nah, ketika Nabi masuk ke Madinah, sampai dan masuk ke Madinah, hadirin sekalian, maka Nabi SAW diminta oleh orang-orang pada saat itu untuk mampir, untuk menjadikan rumahnya menjadi tempat tinggal Nabi sementara. Semua saling berebut, semua saling menawarkan, dan Nabi SAW dengan antusias yang luar biasa dari para sahabat-sahabatnya ini, Nabi tidak ingin mengecewakan mereka dan berkata kepada mereka, biarlah ontaku ini yang akan menuntun, karena ontaku ini sudah diarahkan oleh Allah di mana dia akan berhenti. Maka kemudian onta ini berjalan, kemudian dia berhenti. Nabi meminta ontanya untuk berdiri, kemudian ontanya berdiri, balik lagi, diminta berdiri lagi, tidak mau. Dan kemudian Nabi mengatakan, disinilah tempat yang akan kita bangun, disinilah tempat yang akan saya tinggali, gitu ya. Nah, di mana itu? Di satu tempat yang saat itu masih tanah lapang begitu. Itu
kebun milik Bani Najjar ya. Nah, ini kita akan sedikit mengulik siapa Bani Najjar. Ini ahli sirah mengkaitkan kenapa di Bani Najjar gitu ya, bukan Bani yang lain gitu ya. Kita tahu di Madinah ada banyak Bani, ada Bani Waqif, ada Bani Salim, ada Bani Najjar, ada Bani Zuraik, dan Bani-Bani yang lain. Kenapa Allah menuntun ontanya Nabi Muhammad SAW itu ke Bani Najjar? Nah, ini yang nanti para ulama mengkaitkan dengan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Ya, nanti kita akan bahas sedikit tentang Abdul Muthalib ini. Bani Najjar, tempat yang dipilih oleh Allah, yang kalau panjenengan masuk di Masjid Nabawi itulah tanah milik Bani Najjar. Ya. Dan pemilik utama dari tanah itu adalah dua anak yatim bernama Suhel dan Sahal, dua anak yatim yang diasuh oleh As'ad bin Zurarah, itu pun juga dari Bani Najjar. Artinya Bani Najjar punya tempat istimewa. Ya, demikian dengan halnya seperti kalau kita bicara tentang Mekah, ada Bani Hashim, kemudian ada Bani Mahzum gitu ya. Itu bani-bani yang punya andil, punya kontribusi dalam dakwah Islam. Ya, di sana ada Utsman, kalau Bani Mahzum gitu ya, dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, di Bani Najjar ini ya, kita tahu Bani Najjar ini dipilih oleh Allah karena masih ada hubungan kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita akan membahas secara khusus tentang proses pembangunan pembangunan Masjid Nabawi. Insya Allah. Nah, di situ nanti mungkin kalau kita membaca di beberapa kitab sirah tidak banyak diceritakan gitu ya. Tapi kalau kita mau mendalami lagi, kita akan menemukan bagian yang menjelaskan tentang proses pembangunan Masjid Nabawi ya. Dan itu ada di tanah Bani Najjar ya, milik dua anak yatim ya, yang bernama Sahal dan Suhel, yang awalnya ingin diwakafkan tapi Nabi tidak berkenan. Nabi ingin membeli dan Nabi ingin mendapatkan pahala dari masjid yang dibangun dengan harta Nabi sendiri, insya Allah. Nanti kurang lebih seperti inilah masjid dulu gitu ya. Masjid di zaman Nabi masih sangat sederhana gitu ya, masih sangat masih apa adanya ya. Makanya orang Badui dikira niki kumpulan opo gitu ya, makanya terus kencing di masjid itu ya mungkin nggak terlalu kelihatan begitu ya. Hanya ini saya ambil dari beberapa situs yang ada di museum di Arab Saudi sana tentang bagaimana Masjid Nabawi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Sangat sederhana, masih tanah. Kalau hujan gimana? Ya hujan ya basah semua memang ya. Ya basah semua ya. Baik. Nanti kita akan bahas secara spesifik ya, secara khusus pembahasan tentang pembangunan Masjid Nabawi ya. Nah, kita akan bicara tentang asal-usul Bani Najjar. Jadi Bani Najjar ini adalah salah satu klan utama Khazraj ya. Kita tahu ada dua suku besar di Madinah, ada suku Khazraj dan suku Aus ya. Tapi kalau dibandingkan dengan Aus, Khazraj lebih menonjol. Makanya keluarga Nabi itu keluarga menonjol semua gitu ya. Keluarga Nabi di Madinah dari klan Khazraj menonjol,
nanti dari klan Bani Hashim pun juga menonjol gitu loh. Jadi memang dari klan-klan terbaik, klan Madinah ya juga terbaik, dari klan yang ada di Mekah pun juga yang terbaik. Nah, sejak sebelum Islam, Bani Najjar memainkan peran yang sangat menonjol di Madinah. Ya, Khazraj lebih utama dari Aus, dan di antara klan Khazraj ini yang paling menonjol adalah Bani Najjar, yang nanti secara biologis itu ada kaitannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tokoh-tokoh Bani Najjar yang menjadi pemimpin Madinah seperti Amr bin Zaid an-Najjari yang hidup semasa Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ya. Jadi tokoh di zaman Hashim berarti buyutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tokohnya adalah Amr bin Zaid, dan itu seorang Najjari dari suku Bani Najjar. Nah, hadirin sekalian, Bani Najjar ini terhubung jalinan kekeluargaan dengan Nabi berkat pernikahan Hashim bin Abdi Manaf dengan Salma binti Amr bin Zaid. Ya. Jadi Amr bin Zaid, ya. Amr bin Zaid ini kita tahu seorang tokoh besar di Madinah, pemimpin Bani Najjar, bahkan dia disebut sebagai pemimpin Madinah pada saat itu. Amr bin Zaid ini punya anak perempuan namanya Salma. Nah, Salma ini karena dia seorang anak perempuan dari pemimpin besar di Madinah, maka yang mendekatinya pun nggak sembarangan gitu. Karena dia adalah anak tokoh, anak pemimpin nomor 1 di Madinah. Ya, anak nomor 1 di Jawa Tengah misalkan gitu ya, kalau kita bicara dalam konteks provinsi gitu ya. Sehingga yang mendekati nggak banyak. Lah yang mendekati siapa? Buyutnya Nabi, yaitu Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Hashim ini punya istri 6 gitu ya. Dan semuanya tidak ada yang dari Makkah gitu ya. Jadi bojone 6 Hashim ini gitu ya. Bojone 6, tidak ada yang dari Makkah, karena dia seorang pedagang, hidupnya sering di luar Mekah untuk berdagang. Nah, ketika Hashim itu sedang di Madinah, ketemu dengan Salma yang kebetulan seorang anak tokoh, dan dia orang yang paling menonjol di kalangan perempuan di Madinah pada saat itu. Nah, akhirnya Hashim tertarik dengan Salma dan mengajak untuk menikah. Dan Salma sebagai putri tokoh gitu ya, dia juga punya penawaran, kamu boleh nikah dengan saya, tapi dengan syarat saya tidak mau dibawa keluar dari Madinah. Dan kalau nanti punya anak, anaknya saya rawat. Nah, itu sudah ada perjanjian dalam pernikahan ya. Karena Hashim ini kan orang pedagang kemana-mana begitu ya, ya sudah nggak apa-apa ya. Akhirnya terjadilah pernikahan itu dari Hashim dengan Salma, lahirlah seorang yang kemudian yang kelak lebih dikenal dengan nama julukan, namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu nama aslinya siapa? Nama aslinya adalah Syaibah. Namanya Syaibah. Jadi namanya Syaibah, bukan nama asli Abdul Muthalib itu. Kalau kita kan taunya Abdul Muthalib itu nama asli. Padahal Abdul Muthalib itu punya nama asli.
nama kakak, nama aktenya itu, di aktenya kalau bahasa kita sekarang itu namanya Syaibah. Kenapa disebut Abdul Muthalib? Ya, karena ketika nanti Syaibah atau Abdul Muthalib ini beranjak dewasa, kemudian dia sudah bisa memilih mau tinggal di Mekah, keluarga dari bapaknya di situ, atau di Madinah dengan keluarga besar ibunya, karena kan berarti kakeknya kan tokoh besar gitu ya, Amr bin Zaid. Nah, maka ketika dia sudah dewasa, sebagaimana perjanjian dalam pernikahan, ketika si Abdul Muthalib ini sudah besar, sudah remaja, dia kembali ke Mekah. Nah, ketika kembali ke Mekah, itu dibawa oleh pamannya. Pamannya bernama Muthalib. Gitu. Namanya Muthalib dan dirawat oleh pamannya, hidup bersama pamannya. Nah, orang-orang pada saat itu menyangkanya Muthalib membawa budak. Gitu. Padahal itu adalah ponakannya. Gitu. Sehingga orang lebih mengenalnya dengan Abdul Muthalib, budaknya Muthalib gitu loh. Jadi dikiranya budaknya Muthalib. Nah, kenapa? Karena Muthalib ini kok moro-moro nggawa cah enom gitu ya. Dan ternyata dia adalah ponakannya sendiri, dan itu kedarung sudah kemana-mana nama itu, sehingga nama Syaibah tidak begitu dikenal. Ya, lebih dikenal dengan Abdul Muthalib, budaknya Muthalib gitu. Budaknya karena dari dulu, karena itu terkesan di masyarakat seperti itu gitu loh. Wah, ini Muthalib di budak lah. Budaknya Muthalib namanya Abdul Muthalib. Padahal namanya siapa? Syaibah. Ya. Kayak Abu Thalib itu kan punya nama asli, namanya Abdul Manaf bin Abdul Muthalib. Ya. Ya. Kemudian kalau Abu Lahab namanya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, tapi dikenal dengan Abu Lahab ya. Karena saking tampannya itu, wajahnya itu merona begitu ya. Wajahnya itu kayak kebakar begitu. Nah, kemudian menjadi nama panggilan Abu Lahab. Kemudian Abu Thalib karena anak pertamanya namanya Thalib gitu ya. Nah, sehingga kunyahnya menggunakan Abu Thalib. Tapi nama aslinya adalah Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Padahal Abdul Muthalib sendiri namanya siapa? Syaibah gitu loh. Jadi kalau saya sebutkan nama paman Nabi siapa, namanya adalah Abdul Manaf, nggak pada tahu gitu ya. Bin siapa? Bin Syaibah, orang kenal mana gitu ya. Kenapa? Nggak familiar gitu ya. Betul, terlalu familiar, lebih dikenalnya dengan Abdul Muthalib dan Abu Thalib. Ya. Jadi ya, dan ternyata Abdul Muthalib ini nama yang dikenal gitu ya, yang kemudian itu disebutkan dalam kitab-kitab juga seperti itu. Nah, Abdul Muthalib ini walaupun dia anak tokoh besar, tapi dia kan hidup lama di Madinah. Tapi ketika dia di Mekah, dibawa oleh pamannya, nggak selang lama nama Abdul Muthalib ini moncer gitu loh. Namanya mulai diperhitungkan sebagai tokoh besar di Mekah. Kenapa? Karena Abdul Muthalib ini punya kemampuan untuk mendeteksi air. Pada saat itu Abdul Muthalib muda itu, atau Abdul Muthalib pada saat itu punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang, yaitu menggali air, untuk mencari sumber air. Dan saat itu belum ada air Zam-Zam yang kita kenal sekarang ini. Dulu ada sumur-sumur tapi bukan air Zam-Zam. Nah, dengan nanti
mimpi yang diberikan oleh Allah kepada Abdul Muthalib ini. Nah, kemudian di situ Abdul Muthalib menggali tanah dan kemudian menemukan air Zam-Zam, dan itu membuat Abdul Muthalib semakin moncer namanya. Sebelum mendapatkan air Zam-Zam itu, Abdul Muthalib itu sebenarnya sudah menggali, karena memang itu menjadi kepakarannya, keahliannya. Sebelum mendapatkan air Zam-Zam itu, Abdul Muthalib juga sudah menggali 3 sumur, tapi ketersediaan airnya sangat sedikit saat itu. Ketersediaan airnya enggak begitu banyak, sehingga karena tidak banyak, ya cari, bikin lagi, sampai kemudian Allah memberikan mimpi tempat letak air Zam-Zam, dan itu berkali-kali bermimpi seperti itu. Kok mimpinya di sini lagi, mimpinya begini lagi, terus seperti itu. Nah, dicoba dipraktekkan atau dilakoni sama Abdul Muthalib, digali di situ, kemudian dia mendapatkan air yang sampai sekarang tidak pernah kering, yaitu air Zam-Zam. Nah, semakin tambah moncer gitu loh, semakin tambah harum namanya, semakin diperhitungkan sebagai tokoh Mekah pada saat itu, karena dia punya andil besar dalam menemukan air Zam-Zam yang mengalirnya deras sekali dan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang Makkah pada saat itu. Nah, jadi walaupun dia pendatang begitu nggih, ya sebenarnya bukan, tapi dia sebenarnya kalau secara nasab ya keluarga Mekah sebenarnya. Wong bapaknya Hashim itu orang Mekah, cuma kan dia tinggalnya ada di Madinah. Nah, itulah kemungkinan kenapa kemudian Abdul Muthalib ini punya kelebihan, punya kepakaran dalam mencari air, karena tinggalnya di Madinah. Lah Madinah itu kan perkebunan masalahnya. Nah, dia bisa mengetahui, mendeteksi, kalau sekarang kan menggunakan alat gitu ya, untuk menemukan sumber mata air yang bersih, yang banyak airnya. Sehingga ilmu itu yang diambil, yang didapatkan di Madinah, dibawa ke Mekah, dan kemudian ternyata membuat Abdul Muthalib atau Syaibah ini mempunyai nama di antara para petinggi-petinggi Mekah pada saat itu. Ya. Karena sebelumnya air ada, tapi tidak begitu banyak, minimalis lah. Nah, dengan adanya air Zam-Zam ini, Masya Allah airnya melimpah ya. Nah, hadirin sekalian, berarti Nabi itu ditemukan dengan keluarga besarnya gitu. Karena kita tahu pemimpin Madinah itu dari Bani Najjar, tadi Amr bin Zaid, yang punya anak bernama Salma, menikah dengan Hashim gitu ya. Kemudian Abdul Muthalib ke Mekah. Lah ini artinya masih terkoneksi. Ini adalah keluarga besar Nabi. Keluarga besar Nabi ya ada di Mekah dengan Bani Hashim. Kalau di Madinah dengan Bani Najjar. Ya, sehingga hubungan ini selalu dijaga oleh Syaibah atau Abdul Muthalib, terus terjalin walaupun beliau sudah lama tinggal di Mekah, tapi secara relasi, kontak dan sebagainya masih terus terjalin begitu. Nah, hadirin sekalian, dan kita tahu Bani atau Bani Najjar ini kan tidak asing bagi Nabi gitu ya. Tidak asing bagi Nabi. Satu tadi dari silsilahnya, dari silsilah buyutnya, ternyata istri dari Hashim, yang keberapa itu gitu ya, karena ada 6 totalnya, itu berasal dari Madinah, dari Bani Najjar. Yang kedua, kita tahu ayahnya Abdullah, ketika Abdullah meninggal, ini sudah kita kisahkan di awal-awal, itu meninggalnya di Madinah, dikuburkannya di Bani Najjar.
keluarga dari kakeknya, gitu ya. Jadi Abdul Muthalib, Hashim, gitu kan, dikuburkan di perkampungan atau di tempat milik atau di keluarga besar kakeknya, yaitu Bani Najjar. Kan kita tahu kan, saat Abdullah melakukan perdagangan begitu, kemudian sakit keras kan, sakit, kemudian dirawat di Madinah, terus wafat di situ dan dikuburkannya di Bani Najjar. Yang kedua, yang ketiga, Nabi SAW pernah dibawa oleh Aminah, oleh ibundanya, untuk menetap beberapa hari di Bani Najjar, gitu, dan cukup lama di situ. Sampai kemudian Rasul belajar berenang di situ. Jadi Bani Najjar ini ada satu tempat kayak oase gitu mungkin ya, yang di situ ada air, yang kemudian Nabi bermain air di situ. Jadi Rasulullah menyuruh untuk berenang itu, Nabi itu ya tahu masa kecilnya karena Nabi pernah berenang begitu. Bukan Nabi nggak tahu air gitu dan nggak berenang gitu, enggak gitu. Makanya kan 3 sunnah yang disampaikan oleh Nabi, ajarilah anak kalian 3 olahraga gitu ya, berenang, memanah, berkuda gitu ya. Karena berenang sendiri Nabi juga pernah mengalaminya ketika beliau masih kecil di Bani Najjar, itu usia sekitar 4 tahun ya, sebelum Aminah meninggal. Nah, artinya dari segi silsilahnya, kemudian dari peristiwa ayahnya dan masa kecil Nabi itu tidak terlepas dari Bani Najjar. Artinya Allah mengembalikan Rasulullah SAW dari keluarga Mekah menuju keluarga Madinah. Mungkin keluarga di Mekah angel ini, ya, Abu Lahab termasuk orang yang paling getol. Nah, tapi di keluarga Madinah, keluarga Nabi walaupun agak jauh begitu ya, itu diterima dengan baik. Nah, ini jadi menyambungkan. Itulah para ulama menjelaskan kenapa kok Bani Najjar itu loh. Kenapa nggak Bani lain? Oh, ternyata ada hubungan sejarah yang sangat kental di situ itu, hadirin sekalian. Nah, dan kita tahu hadirin sekalian, ya, peran Bani Najjar luar biasa dalam mensukseskan dakwah Nabi di Madinah ya. Jadi Bani Najjar berperan sangat besar dan signifikan dalam mensukseskan dakwah di Madinah. Siapa saja orangnya? Oh, nanti kita akan sebutkan tokoh-tokohnya gitu ya. Ya, orang-orang yang punya kemampuan lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Nanti kita akan baca tokoh-tokohnya. Ketika nanti Nabi menetap di Madinah, Rasulullah SAW dan Muhajirin memutuskan untuk tinggal di pemukiman Bani Najjar. Nabi SAW membangun Masjid Nabawi di atas tanah milik 2 anak yatim Bani Najjar bernama Sahal dan Suhel. Semua keluarganya hendak menghibahkan tanah tersebut, tapi Nabi menolak dan memutuskan untuk membelinya. Masya Allah, sekarang kayak apa masjidnya, besar seperti itu. Nah, itu kalau ternyata anak yatim mau wakafkan gitu ya, kalau kekeh gitu, oh pahalanya sampai sekarang gitu ya, luar biasa. Tapi Nabi tidak, Nabi pingin ini pahalanya biar Nabi yang pingin mengambil ini. Nah, jadi Nabi dengan uangnya sendiri membeli tanah milik 2 anak yatim Bani Najjar. Nah, kemudian di awal-awal Nabi di Madinah, Nabi akhirnya menetap di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau adalah seorang Najjari ya. Nama aslinya adalah Khalid bin Zaid dari Bani Najjar. Nah, ketika Nabi SAW sudah menentukan tanahnya, nah kemudian Nabi butuh tempat tinggal. Nah, supaya tidak melukai semua orang ya,
Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, siapa yang paling terdekat rumahnya dengan tanah yang sudah saya tentukan untuk menjadi tempat tinggal saya. Kemudian tidak ada rumah yang lebih dekat dari tanah itu melainkan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, dan dia adalah seorang Najjari dari Bani Najjar. Nah, sekarang kita bicara tokoh-tokohnya. Yang tadi poin yang pertama yaitu Bani Najjar, orang-orangnya sangat signifikan dan punya andil besar dalam mensukseskan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Nih kita bicara per tokoh, namanya As'ad bin Zurarah. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita dulu menjelaskan tentang bagaimana Madinah bisa menerima dakwah Islam, tokoh yang paling tidak bisa kita lupakan adalah As'ad bin Zurarah. Kenapa? Yang pertama, As'ad ini dia dari Bani Najjar. As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama atau termasuk 6 orang yang menerima dakwah Nabi ketika Nabi mengetuk kemah-kemah, tenda-tenda orang-orang haji pada saat itu, tahun ke-10 kenabian. Kan Nabi kan ganti strategi itu, dari mendatangi ke beberapa daerah, Nabi memanfaatkan musim haji. Nah, saat itu Nabi mendatangi setiap tenda untuk menawarkan Islam. Nah, semuanya menolak tenda-tenda yang dimasuki Nabi karena beberapa alasan. Karena masih ada hubungan diplomasi dengan Quraisy, jadi nggak berani ngambil keputusan. Karena takut nanti Quraisy akan marah dan akan menyerangnya. Lah, ada satu tenda yang langsung menerima dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tendanya orang-orang Madinah. Dan saat itu yang ada 6 orang, salah satunya adalah As'ad bin Zurarah. Ya, As'ad bin Zurarah. Kemudian dia yang pertama kali dari orang-orang Madinah masuk Islam. Kemudian beliau juga orang yang ikut dalam Baiat Aqobah yang pertama dan yang kedua. Bahkan As'ad bin Zurarah adalah orang yang membersamai Mus'ab bin Umair dalam misi dakwah yang diutus oleh Nabi SAW di Madinah. Jadi kan ketika 6 orang nerima, kemudian tahun berikutnya jadi 12, maka saat itu Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di Madinah, menjadi delegasi dakwah. Nah, saat itu yang membersamai untuk dakwah ke rumah-rumah adalah As'ad bin Zurarah. Tinggalnya di mana Mus'ab bin Umair? Tinggalnya di rumahnya As'ad bin Zurarah juga. Jadi punya andil yang luar biasa As'ad bin Zurarah ini. Bahkan dia yang mengatakan kepada Mus'ab bin Umair, wahai Mus'ab, kalau engkau bisa mengislamkan tokoh yang bernama Sa'ad bin Mu'ad, orang Madinah semuanya masuk Islam. Nah, gitu ya. Dan akhirnya As'ad bin Zurarah membuat tipu daya begitu ya. Ya, kemudian merencanakan sesuatu sampai akhirnya Sa'ad bin Mu'ad datang sendiri dan kemudian Mus'ab masuk, kemudian mendakwahi Sa'ad bin Mu'ad dan akhirnya dia masuk Islam. Ya, dan itu melalui rencana dari As'ad bin Zurarah. Dan kisahnya sudah pernah saya sampaikan gitu ya. Waktu itu kan luar biasa. Ketika Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, kemudian dia kembali ke kaumnya, dan kemudian dia berkata, memanggil kaumnya semuanya, dan mengatakan, mulai sekarang saya haram bicara dengan kalian. Mulai sekarang saya haram bicara dengan kalian.
kecuali kalau kalian mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wah, itu Pak. Jadi dia punya power, dia tokoh besar yang disegani. Ketika dia ngomong seperti itu, maka orang-orang yang menjadi anak buahnya langsung beriman kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan syahadat. Ya itulah. Itu perannya siapa? Asad bin Zurarah. Ya, Zurarah ini yang membawa orangnya, yang menemani, yang merencanakan, dan suksesnya dakwah Mus'ab bin Umair tidak terlepas dari tokoh yang bernama Asad bin Zurarah. Ya. Ini harus dihafalkan ini ya, Asad bin Zurarah ini gitu ya. Dan yang kedua, dari Bani Najjar, kita tahu ada sahabat yang bernama Zaid bin Thabit. Ya, ada pondok Zaid bin Thabit kalau di Pekalongan gitu ya. Zaid bin Thabit ini seorang yang kelak nanti dia di SK oleh Nabi menjadi sekretaris Nabi, penulis wahyu Nabi, selalu ngintil Nabi. Kalau ada wahyu yang turun, maka Zaid bin Thabit langsung menuliskan Al-Quran yang didapatkannya dari malaikat Jibril. Dan Zaid bin Thabit adalah ketua panitia penghimpun Al-Quran di masa Abu Bakar dan di masa Umar bin Khattab. Anak muda, umurnya sekitar 13-an, tapi dia menguasai 6 bahasa asing, bahasa Suryani, bahasa Ibrani, bahasa Arab dan sebagainya, dengan kemampuan yang sangat lancar. Ya, belajar bahasa Suryani cukup dengan 2 bulan. Ya. Jadi memang orangnya pintar sekali Zaid bin Thabit ini. Ya. Dan karena dia seorang pemuda cerdas, punya potensi, maka dia didapuk, diangkat oleh Nabi menjadi sekretaris Nabi, menjadi penulis utama. Sekretarisnya penulis wahyu ada banyak. Ada sekitar 30-50-an, tapi yang utama yang tidak boleh ketinggalan adalah Zaid bin Thabit. Jadi Zaid bin Thabit ini yang berjasa mengumpulkan Al-Quran itu loh Pak. Yang kita baca saat ini itu adalah hasil dari perjuangan Zaid bin Thabit ketika diminta oleh Abu Bakar dan Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Dari mana? Bani Najjar. Ya, Bani Najjar. Ya, Bani Najjar. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansori. Ini pejuang sejati gitu ya. Abu Ayyub Al-Ansori seorang yang nanti kalau kita baca kisahnya luar biasa gitu ya. Namanya adalah Khalid bin Zaid. Ya, tapi lebih dikenal dengan Abu Ayyub Al-Ansori. Nah, di sini saya sebutkan satu momen luar biasa. Jadi Abu Al-Ansori ini orang yang tidak pernah ketinggalan dalam peperangan, tidak pernah untuk tidak hadir dalam peperangan. Jadi orangnya hadir terus, gitu ya. Bahkan ketika Nabi mengatakan la tuftahannal Konstantiniyah, kelak Konstantinopel akan dibuka, gitu ya. Kemudian Nabi memuji para pasukannya, memuji pemimpinnya, fala ni'mal jaisu jaz, fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisu dzalikal jais. Maka setiap peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan nanti dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin itu Abu Ayyub selalu hadir terus. Sampai kemudian ketika Islam sudah menyebar, ingin memasuki Konstantinopel, maka disitulah Abu Ayyub gugur dan minta agar makamnya ditaruh di dekat pintu Konstantinopel, gitu ya, sebagai pengingat bahwa dulu ada sahabat yang terobsesi, yang termotivasi dengan hadis Nabi itu, karena mendapatkan jaminan yang mengikuti peperangan dan membuka Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Jadi meninggalnya dalam kondisi syahid luar biasa. Kemudian ada Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah ini kisahnya masyhur gitu ya.
Kalau panjenengan membaca Al-Qur'an juz yang keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan dengan harta yang kalian cintai. Maka saat itu Abu Thalhah yang punya tanah dan kebun di dekat Masjid Nabawi, ya Rasul, apa benar kita tidak akan mendapatkan kebaikan sempurna kecuali kita harus menginfakkan harta yang kita cintai? Kemudian Rasulullah mengatakan, iya, kalau begitu tanah saya, kebun saya, semuanya saya infakkan di jalan Allah. Rasulullah kan kaget. Terus Rasulullah mengatakan, benar ini mahal loh ini, gitu ya. Ini kalau ibaratnya kan tanah strategis ini, dekat Masjid Nabawi kok, gitu ya. Kalau didol mahal ini, ibaratnya kalau orang punya tanah di Kauman itu kan mahalnya luar biasa karena pusat kota, harganya bisa berlipat-lipat. Ini dekat Masjid Nabawi bisa berlipat-lipat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, infakkan saja untuk kerabat-kerabat kamu. Akhirnya tanah yang begitu luas, kebun yang banyak pohon-pohonnya itu diinfakkan semuanya untuk kerabat-kerabatnya, ya, sehingga namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kisahnya yaitu di permulaan juz yang keempat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Itu siapa? Abu Thalhah dari Bani Najjar, ya. Ini orang-orang hebat Bani Najjar gitu ya. Kemudian ada Hasan bin Thabit, ini penyair, ya, penyairnya Nabi, ya, penyairnya Nabi yang fasih dalam membuat puisi-puisi Arab, sajak Arab untuk memotivasi orang-orang Islam ketika perang, ketika lagi lesu, butuh ini ya, butuh penyair gitu, menyemangati gitu ya. Kalau kita kan butuh pantun, butuh puisi gitu ya untuk menyemangati. Lah, pakarnya penyair di zaman Nabi itu adalah Hasan bin Thabit, dan beberapa kali ikut terlibat dalam peperangan dan membakar semangat orang-orang yang perang pada saat itu, ya. Kemudian ada Amr bin Hazm, dan yang kita kenal adalah Anas bin Malik gitu ya, yaitu pembantu Nabi SAW yang didoakan oleh Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu gitu ya. Ya Allah, perbanyakkanlah hartanya dan anaknya, ya. Anaknya Anas bin Malik nanti ada berapa? Kalau kumpul KB itu 100 wong, Pak. Jadi anaknya akeh gitu ya, hartanya yo banyak sisan gitu ya, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelayan Nabi selama 10 tahun dihibahkan oleh ibunya bernama Ummu Sulaim. Nah, itulah tokoh-tokoh Bani Najjar yang kalau kita nanti membaca dakwah Islam, ya, itu kita akan menemukan tokoh-tokoh ini, ya. Ada Zaid bin Thabit dengan tokoh Qur'annya, Anas bin Malik juga dengan harta-hartanya yang luar biasa begitu ya. Kemudian ada Ayyub Ansari dengan seorang mujahid yang luar biasa. Lah, inilah tokoh-tokoh Bani Najjar, tokoh-tokoh yang membela dan mensukseskan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bani Najjar bukan siapa-siapa. Bani Najjar adalah keluarga besar Nabi, dan disitulah nanti muncul orang-orang hebat yang membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah pentingnya untuk menyambungkan dengan keluarga besar gitu ya, dan itu ada di Bani Najjar. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyambung dengan yang kita sampaikan kemarin untuk mengulas siapa sih Bani Najjar. Kan tidak mungkin skema Bani Najjar itu tanpa ada keterkaitan dengan Nabi gitu loh. Kenapa Bani Najjar? Kenapa nggak Bani lain gitu loh? Nah, itulah ternyata para ulama menggali, ternyata ada keterkaitan dengan buyutnya,
kemudian ternyata Abdullah juga dikuburkan di Bani Najjar, kemudian Rasulullah juga masa kecilnya juga di Bani Najjar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya, menguak gitu ya, membongkar sejarah Nabi. Ya, jangan baru tahu kan namanya Abdul Muthalib kan, gitu ya. Namanya Syaibah ya, Syaibah ya. Syaibah, tahunya Abdul Muthalib gitu ya, padahal ada nama aslinya gitu ya. Kalau kita nyolok jenenge wong julukane mudeng tapi jenenge ora paham, adanya kayak gitu ya, gitu ya. Kayak gitu. Belum ada, dulu belum ada. Dulu belum ada. Makanya Islam itu datang untuk membatasi. Genora temlecek gitu loh. Kok rata deteksi gimana kayak gitu nanti. Nah, untungnya Hashim ini orang baik, jadi masih diopeni gitu lah akhirnya gitu ya. Kan banyak orang yang kemudian kalau zaman jahiliyah kan saking banyak tidak terdeteksi yang sopan kan tidak diketahui ya. Ya karena itu jahiliyah soalnya. Makanya Islam datang untuk membatasi itu.